Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Ani. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita mulai masuk ke bab peluang. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kaidah pencacahan ya. Nah, sebelum membahas tentang teori peluangnya, kita hari ini akan khusus membahas tentang kejadian dan ruang sampel. Nah, bagi anak-anak yang suka dengan video ini dan belum subscribe, please subscribe. Terima kasih. Kita mulai ya. Bismillah. Oke, teori peluang. Misal anak-anak pernah mendengar tentang perakiraan cuaca. Misal diprediksi hari ini Jakarta hujan. Nah, ketika memprediksi sebuah kejadian seperti itu, misal Jakarta hujan, itu adalah merupakan suatu kejadian yang diperkirakan akan terjadi. Perkiraan tersebut didasarkan kepada analisa data yang berkaitan dengan terjadinya hujan. Dan di dalam analisa itu diperoleh bahwa peluang terjadinya hujan itu lebih besar dibanding tidak terjadinya hujan. Sehingga ditariklah kesimpulan bahwa Jakarta hujan. Nah, di dalam setiap penelitian atau percobaan yang mengandung ketidakpastian, kita perlu menarik suatu kesimpulan. Agar kesimpulan itu dapat kita taksir secara tepat, maka kita perlu memahami tentang teori peluang. Nah, penentuan nilai peluang kejadian itu didasarkan kepada banyaknya anggota kejadian dan banyak anggota sampelnya. Itu sebabnya sebelum membahas tentang teori peluang, pada sesi kali ini kita akan khusus membahas tentang kejadian dan ruang sampel ya, karena itu modal dasar untuk bisa menentukan nilai peluang sebuah kejadian. Oke, next. Nah, kejadian dan ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil suatu percobaan ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah percobaan, apapun yang terjadi, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada sebuah percobaan yang kita lakukan, nah itu masuk ke dalam ruang sampel. Nah, ruang sampel itu umumnya dinotasikan dengan huruf S ya. Kita sepakati, kita tulis dengan sebagai huruf S. Nah, setiap anggota ruang sampel itu disebut dengan titik sampel atau sampel. Nah, kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi, kejadian dan ruang sampel ini saling berkaitan ya. Ruang sampel adalah kemungkinan semua hasil dari suatu percobaan, sedangkan kejadian adalah himpunan bagian ya, himpunan bagian kecil dari ruang sampel. Seperti itu. Untuk lebih memahami, kita akan bahas lewat contoh-contoh soal ya, anak-anak. Nah, penentuan nilai peluang itu akan mudah apabila kita dapat mendaftar semua titik sampel yang membentuk ruang sampel. Ingat, saya ulangi lagi, penentuan nilai peluang akan mudah apabila kita dapat mendaftar semua titik sampel yang membentuk ruang sampel. Nah, dari daftar tersebut kita dapat menentukan banyak kejadian dan banyak anggota ruang sampel. Yang selanjutnya kita barulah dapat menentukan peluang kejadiannya. Ya, jadi dari daftar tersebut kita jadi gampang, mudah untuk menentukan, oh ini nih ruang sampelnya, oh ini anggota kejadiannya ini nih gitu ya. Jadi dengan mendaftar ya. Oke, next. Contoh ya, kita lanjut ke contoh. Misal sebuah dadu dilempar. Nah, jika S adalah ruang sampel sisi atas terbaca dan K menyatakan kejadian sisi atas yang terbaca adalah bilangan genap, tentukan S dan banyak anggota S. Kemudian kita harus menentukan K dan banyak anggota K. Oke, sebuah dadu. Anak-anak pernah ya melihat dadu ya. Kalau main monopoli kan ada dadu tuh. Atau ular tangga juga ada dadu. Kalau disebut S adalah ruang sampel sisi atas terbaca, berarti kan ketika dadu dikocok dia jatuh, kemudian kita baca sisi atas, bagian sisi atasnya dadu. Nah, anak-anak terbaca apa di situ? Ya, betul. Tentu terbaca angka ya. Angkanya mulai dari angka 1, angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, hanya ada 6 ya. Pada mata dadu hanya terbaca angka 1 sampai angka 6. Maka ruang sampelnya adalah, kita tulis dengan notasi S, itu isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti kalau ditanya banyak anggota S, maka N S-nya itu sama dengan 6.
Nah, sedangkan K di sini adalah katanya kejadian sisi atas yang terbaca adalah bilangan genap. Anak-anak berarti lihat ruang sampelnya. Ruang sampelnya kan mungkinnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau ditanya K adalah kejadian muncul bilangan genap, anak-anak paham bilangan genap? Berarti kalau begitu bisa dilihat dari daftar anggota ruang sampel ini mana yang bilangan genap. Betul sekali. Berarti bilangan genapnya itu angka 2, 4, dan 6. Berarti kalau begitu, K adalah kejadian sisi atas terbaca adalah bilangan genap, maka anggota K-nya adalah 2, 4, dan 6. Sehingga kita tentukan banyak anggota K atau NK-nya berarti ada sebanyak 3. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, jadi kita daftar dulu siapa anggota ruang sampelnya sehingga ketika ada kejadian diminta adalah bilangan genap langsung bisa terbaca oleh kita. Oke, kita lanjut ya contoh berikutnya. Nah, sekarang dua buah dadu nih. Kalau dua buah dadu dilempar bagaimana nih ruang sampelnya? Jika S adalah ruang sampel munculnya mata kedua dadu tersebut dan K menyatakan kejadian bahwa mata dadu yang muncul adalah sama, tentukan S dan banyak anggota S dan kemudian kita menentukan K dan banyak anggota K. Nah, untuk membuat ruang sampel dua dadu, cara mendaftarnya lebih mudah menggunakan tabel. Jadi kalau Bu Ani biasa menggunakan tabel ketika dua buah dadu. Cara mendaftarnya adalah dengan menggunakan tabel. Seperti ini tabelnya, bisa dilihat ya. Berarti nih yang pada bagian atas ini dadu yang pertama, kemungkinannya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian pada bagian sisi kirinya ini adalah mata dadu kedua. Sehingga kalau satu itu artinya ya mata dadu pertama muncul angka 1, mata dadu kedua juga muncul angka 1. Jadi sehingga terbacalah 1, 1. Kalau 1, 2 berarti di sini 1, di sini 2. Maka terbacalah 1, 2. Dan selanjutnya seperti ini, anak-anak bisa baca ya. Bisa baca sendiri. Nah, berarti kalau begitu, kalau disuruh tentukan S, ya inilah anggota ruang sampelnya. Ada berapa banyak anggotanya? Nah, sebaris saja ada 6. Ini ada 6 baris, berarti 6 kali 6 berapa? 36 ya. Berarti kalau begitu berapa banyak anggota S? Ada 36. NS-nya berarti ada 36. Nah, sedangkan untuk menentukan kejadiannya adalah mata dadu yang muncul itu adalah sama. Berarti anak-anak perhatikan dari daftar tabel yang sudah kita buat ini, kamu lihat manakah yang sama gitu kan. Artinya sama apa? Di mata dadu pertama angkanya itu, di mata dadu kedua angkanya juga itu. Itu maksudnya sama seperti itu. Ada nggak anak-anak bisa lihat di situ yang sama? Ya, ada ya. Siapa aja tuh? Ada angka 11, ya apa enggak? Terus siapa lagi? Ada angka 22, itu kan sama ya. Kemudian ada angka 33, ada angka 4 sama 4. Nah, itu sama itu. Kemudian 55, kemudian 66. Itu sama. Berarti kalau begitu ada berapa banyak anggotanya? Ya, kita tulis aja dulu ya. Berarti ini dia daftar anggota kejadian K-nya, betul. Artinya sama itu ya kan, 11, 22, 33, 44, 55, dan 66. Berarti banyak anggota K-nya ada 6, seperti ini. Ya, fokus kita kali ini belajarnya hanya menentukan ruang sampel dan kejadian ya. Jadi nanti anak-anak terlatih nanti. Oke, hanya mendaftar anggota ruang sampel dan banyak kejadian. Nah, penentuan banyaknya anggota suatu kejadian dan banyak anggota ruang sampel itu tidak selamanya dapat kita daftar terlebih dahulu ya. Nah, ini penting nih gitu biar anak bisa paham. Jadi menentukan banyak anggota kejadian atau banyak anggota ruang sampel tidak selalu kita membuat daftar seperti yang tadi sebelumnya. Untuk dua dadu kita buat daftar pakai tabel. Kalau misalkan uang logam nanti ya, kamu buat diagram pohon. Nanti buat latihan soal tuh ya. Misal uang logam, angka, gambar kan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, itu dengan menggunakan diagram pohon. Nah, seperti itu. Nah, ada kalanya seperti ini. Kita tidak harus membuat daftar. Nah, caranya bagaimana? Ada kalanya dalam penentuannya itu kita menggunakan kaidah pencacahan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Menggunakan kaidah pencacahan itu berarti kombinasi ya gitu ya. Atau pakai ya apa namanya pemenuhan kolom-kolom itu ya kaidah penggandaan. Oke, contoh ya.
Nah, misal nih, dalam sebuah kotak itu terdapat 8 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Jika 3 kelereng diambil sekaligus, tentukanlah banyak anggota ruang sampel. Tentukanlah banyak anggota ruang sampel, kemudian tentukan banyak anggota kejadian terambil ketiganya merah. Oke, sekarang fokus sama banyak anggota ruang sampel. Nah, anak-anak berarti kalau kita mau jawab pertanyaan A ini, berarti banyak anggota ruang sampel, kita harus tahu dulu jumlah kelereng yang kita punya dalam kantong itu ada berapa, gitu ya. Ada 12, iya, karena ada 8 yang merah dan 4 yang putih, berarti jumlahnya ada 12. Nah, kan mau diambilnya 3 kelereng sekaligus ya. Mau diambilnya 3 kelereng sekaligus, berarti kalau begitu ngambilnya acak. Kalau ngambilnya acak, dikerjakan dengan kaidah pencacahan, berarti kita menggunakan apa yuk kalau acak? Ya, betul. Menggunakan kombinasi. Betul sekali. Menggunakan kombinasi, maka kalau gitu kita ambil 3 kelereng dari berapa kelereng? Dari 12. Karena jumlah kelerengnya semuanya ada 12. Ya, kita hitung banyak anggota ruang sampelnya dengan menggunakan kombinasi. Jadi, ketika diambil 3 kelereng sekaligus, sama aja kita mengambil 3 dari 12. Ya, banyak cara mengambil 3 kelereng dari 12 kelereng yang tersedia. Berarti pakai teori kombinasi. Kenapa? Acak, betul. Karena acak. Berarti kalau kita hitung kombinasi 3 dari 12, itu diperoleh nilai 220. Jadi NS-nya, ya, anggota ruang sampelnya ada 220. Nah, sekarang kita mau menentukan banyak anggota kejadian terambil ketiganya merah. Ingat catatan ya, kejadiannya adalah terambil ketiga-tiganya berwarna merah. Berarti kalau begitu, acak enggak? Ya, acak. Betul sekali. Karena pokoknya kita ngambilnya 3 merah aja. Berarti mengambil 3 merah dari berapa merah? Kan gitu kan yang diambil merah. Ya, betul. Dilihat merahnya ada berapa? Ada 8, Bu. Oh, berarti kalau begitu karena acak berarti kombinasi. Dan karena mengambilnya 3, maka kombinasinya 3 dari berapa? Dari yang merah yang tersedia, berarti dari 8. Berarti kalau gitu, banyak cara mengambil 3 kelereng merah dari 8 kelereng merah yang tersedia. Kita pakai kombinasi 3 dari 8. Ya, bongkarnya kalau masih udah lupa, enggak ya, jangan sampai lupa ya. 8 faktorial dibagi 8 diambil 3 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti 8 diambil 3 kan 5, berarti 5 faktorial kali 3 faktorial. Penulisan 8 faktorialnya kita tulis sebagai 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Sehingga 5 faktorialnya bisa kita coret, 3, 2, 1 dihitung 6, 6 sama 6 juga dicoret, sehingga dapatlah hasil 56. Ya, 8 kali 7, 56. Maka kalau begitu kita sudah dapat N anggota kejadiannya, berarti NK-nya berarti ada 56. Ya, seperti itu. Lanjut ya, semoga anak-anak paham. Kita buat contoh yang berikutnya. Oke, sekarang kita mulai. Contoh kedua ya. Misal, sebuah kotak terdapat 8 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Jika 3 kelereng diambil sekaligus, kita mau menentukan pertama banyak anggota ruang sampel. Kemudian kita mau menentukan pula banyak anggota kejadian terambil 2 merah dan 1 putih. Nah, anak-anak bisa lihat di sini kejadiannya ada 2 merah dan 1 putih. Berarti ada 2 kejadian. Ada 2 kejadian disambung dengan kata dan. Masih ingat ya? Kata sambung kata dan, berarti nanti kerjanya 2 kejadian itu kita kali. Betul sekali. Jadi ada 2 kejadian disambung dengan kata dan, berarti dikali. Kalau atau nanti kerjanya ditambah ya, seperti itu. Oke, berarti sekarang kita mau menentukan dulu banyak anggota ruang sampel. Nah, jumlah kotak kelerengnya semua ada 12. Kita mau ngambil 3. Berarti acak ya. Kalau acak berarti kan kombinasi. Berarti kalau gitu kita mengambil 3 kelereng dari 12 kelereng. Berarti sama kayak tadi nih. Akan mengambil 3 kelereng dari 12 kelereng. Berarti kita pakai kombinasi 3 dari 12. Berarti dapatnya 220, maka NS-nya ada 220. Selanjutnya, ketika mau mencari kejadian terambil 2 merah dan 1 putih, maka kita menghitung dulu banyak anggota kejadian terambil 2 merah. Ya, banyak cara mengambil 2 merah dari
dari 8 ya, dari 8 kelereng merah berarti kan kombinasi ya, kombinasi 2 karena kita mau ngambilnya 2 kelereng merah. Dari berapa? Dari 8 karena kelereng merahnya ada 8. Maka kombinasi 2 dari 8 kita hitung dapat 28. Nah, kemudian setelah itu kita cari kejadian yang berikutnya. Kejadian terambil kelereng putih, satu kelereng putih. Berarti kalau gitu sama aja kita berpikir banyak cara mengambil satu kelereng putih dari berapa? Ya, dari 4 kelereng putih yang tersedia. Berarti kalau begitu kita gunakan kombinasi. Kombinasinya berarti satu, ya, satu kelereng putih, satu dari 4. Maka kita hitung dapatnya 4. Nah, karena kejadiannya adalah ada 2, pertama terambil 2 merah dan 1 putih, maka kalau begitu kita kali. Kejadian terambil 2 merah ada 28, kejadian terambil 1 putih ada 4, maka banyak kejadian terambil 2 merah dan 1 putih, berarti caranya kita kali 28 kali 4, maka diperolehlah 112. Maka NK-nya adalah 112. Semoga paham anak-anak ya, seperti ini. Nah, anak-anak bisa lihat antara ruang sampel terambil 3 kelereng sekaligus sama anggota kejadian harus sama. Ngambilnya 3 kelereng sekaligus. Berarti yang kejadiannya berarti juga ada 3 kelereng. Nah, 3 kelerengnya itu isinya 2 merah dan 1 putih. Oke, barakallah anak-anak, semoga paham. Selanjutnya adalah latihan soal. Seperti ini, anak-anak nanti latihan. Seperti biasa upload ke GC. Intinya adalah pertanyaannya adalah anak-anak bisa menentukan anggota ruang sampel dan ada berapa banyak berarti NS-nya, N anggota sampelnya. Kemudian anak-anak juga bisa menentukan banyak anggota kejadiannya. Banyak anggota kejadiannya. Ada berapa NK-nya itu juga dihitung. Nah, nomor 1 ini pelemparan mata uang. Berarti uang logam ya. Anak-anak pernah punya uang logam kan? Pasti. Iya, nanti kamu daftar siapa aja anggota ruang sampelnya. Yang ini 1 mata uang dan 1 dadu. Nah, nanti kamu latihan sampai nomor 7. Sampai nomor 8. Iya, sampai nomor 8. Oke, barakallah anak-anak. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.